Al-kalam fil muqaddimat, pembahasan tentang muqaddimah, usul fikih, dalailul fikih al-ijmaliyah, dalil fikih yang bersifat global, yang bersifat ijmali. Antara ada ijmali ada tafsili. Wa qila ma'rifatuha, dan dikatakan sebagian ulama bukan dalil-dalil tapi pengetahuan tentang dalil-dalil yang bersifat global tadi. Wal usuli al-arif fiha, dan usuli itu adalah orang yang mengetahui dalil-dalil ijmaliyah tadi, yakni ulamanya, wa bituruqi istifadatiha, dan yang mengetahui metode-metode pengambilan dalil ijmaliyah tadi, wa mustafidiha, dan orang yang mengetahui, orang yang pantas, orang yang diperbolehkan mengambil dalil ijmaliyah tadi. Wal fiqh wal ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah, dan fikih adalah ilmu tentang hukum syariat yang bersifat amali. Ini mengecualikan i'tiqadi, mengecualikan keyakinan. Kalau keyakinan masuk ke tauhid. Amaliyah baik amaliyah qalbi, amaliyah yang hati seperti niat dan sebagainya, atau amaliyah yang bersifat fi'li, yang bersifat ke perbuatan seperti membasuh muka dalam wudu dan sebagainya. Al-muqtasab min adillati at-tafsiliyah, yang mana fikih itu diperoleh dari dalil-dalil syariat yang bersifat tafsili, bersifat terperinci. Nah, kayak tadi ada yang di atas ijmaliyah, yang di bawah tafsiliyah. Kalau ijmaliyah global, usul fikih itu cara berfikirnya ketika ada ayat utuz zakah, tunaikanlah zakat. Kalau dalam ilmu usul fikih bukan cuman berarti zakat itu wajib, bukan begitu. Tapi yang diambil itu konteksnya. Ini bentuknya bentuk perintah. Berarti kalau bentuk perintah itu, setiap yang namanya perintah itu menghasilkan hukum wajib. Nah, itu ntar dari ayat zakat, ntar bisa dipakai untuk pengambilan ayat sholat atau ayat puasa. Karena mengambil dari konteksnya. Selama sama-sama konteksnya, mengerucut ke situ. Berarti kalau ada perintah puasa, berarti yang namanya perintah itu menghasilkan hukum wajib. Nah, gitu kalau secara berpikir usul fikih. Tapi kalau fikihnya tafsili yang terperinci, enggak, ngelihatnya cuman sempit aja dia. Ketika ada ayat utuz zakat, tunaikanlah zakat. Berarti zakat itu wajib. Udah gitu aja kalau fikih. Tapi kalau usul fikih konteksnya. Berarti perintah itu menghasilkan hukum wajib. Wal hukmu, dan hukum itu artinya adalah khitabullah ta'ala, perintah Allah ta'ala. Ta'ala itu yang agung. Al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf, yang mana hukum tersebut berkaitan dengan pekerjaan, dengan perbuatan orang-orang yang telah dikasih tanggungan syariat. Min haitsu innahu mukallaf, dari segi bahwasanya orang itu sudah dikenai tanggungan syariat. Wa min sama, dan dari sini la hukma illa lillah, tidak ada hukum melainkan milik Allah. Wal husn wal qubhu, dan indah dan jelek, dan indah dan buruk. Wal husn wal qubhu, dan indah dan buruk. Bimakna mulama'ati tab'i wa munafaratih wa sifatil kamal wa naqsi aqliyun. Dan baik dan buruk itu adalah secara akal, yang kalau secara akal ini dia bermakna condongnya hati, dan kalau yang indah itu condongnya hati, bermakna condongnya hati. Kalau yang buruk tadi bermakna tidak cocoknya hati. Ada keterkaitan situ. Dan definisi yang lain, baik itu adalah sifatil kamal, sifat kesempurnaan. Nah, kalau yang buruk tadi wanaksi, dia adalah sifat
kecacatan, sifat kekurangan. Nah, itu semua definisi itu tadi, definisi dua tadi, dua untuk keindahan, dua untuk keburukan. Nah, itu definisi secara akal. Karena antara ada secara syariat. Wa imana tarattu bizammi hajilan wal iqabi ajilan. Syar'iyyun. Dan baik, yang mana baik ini bermakna adanya, dan baik dan buruk ini yang mana bermakna adanya sanjungan maupun hinaan di dunia, dan baik dan buruk yang bermakna adanya balasan baik berupa pahala maupun dosa di akhirat. Itu adalah baik dan buruk dalam sudut pandang syariat. Tadi kalau yang atas tadi itu yang baik dan buruk dari sudut pandang akal, yang bawah baik dan buruk ini yang definisi dari sudut pandang syariat. Ini menurut Ahlus Sunnah. Khilafan lil Mu'tazilah. Tapi khilaf sama Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah nggak ada baik dan buruk dari pandangan syariat. Tapi kalau dari pandangan Mu'tazilah, baik dan buruk itu ya dari pandang sudut akal. Makanya dari perkhilafan ini antara Ahlus Sunnah wal Jamaah sama Mu'tazilah nanti menghasilkan bagaimana kalau perilaku baik dan buruk yang mana itu ada di sebelum Islam dan di pada kaum itu nggak ada Rasul. Nah, ntar kalau yang dari syariat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, oh enggak, mereka termasuk ahlul fitrah ntar. Karena Allah bilang di Al-Quran gak akan mengazab suatu kaum kecuali udah diutus suatu utusan, udah diutus Rasul. Nah, kalau dari Mu'tazilah enggak. Oh enggak. Karena yang dimaksud Rasul dalam Al-Quran itu yang ditafsirkan mereka adalah akal. Jadi baik dan jadi maupun orang yang pada tempat itu diutus suatu Rasul maupun tidak, itu tetap kalau sesuai akal dia dapat pahala, kalau nggak sesuai akal dia dapat dosa. Nah, ini menurut Mu'tazilah. Misalkan alien ini misalkan nggak ada, nggak pernah diutus seorang nabi pun atau seorang rasul pun, nah tetap mereka dapat tuntunan syariat, bukan masuk ahlul fitrah kata golongan Mu'tazilah, tetapi tuntutan syariat mereka ini berdasarkan asal akal mereka. Kalau mereka melakukan sesuatu yang baik menurut akal, kata Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah, selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, oh itu berarti mendapatkan pahala. Tapi kalau misalkan menurut akal mereka itu suatu keburukan, berarti mendapat dosa. Itu maupun yang sudah diutus Rasul ataupun bukan. Begitu juga nanti kalau dari Mu'tazilah. Oh, walaupun kita orang Islam misalkan, kalau sesuai akal tetap dapat pahala. Sesuai kalau menurut akal buruk dapat dosa. Itu kalau dari sudut pandang Mu'tazilah. Tapi Ahlus Sunnah enggak. Ada namanya definisi segala sesuatu itu, ada yang namanya menurut akal, ada yang namanya menurut syariat. Enggak dicampur-campur. Wa syukrul mun'im wajib bi syar'i lal akli. Dan bersyukur kepada Allah itu adalah suatu kewajiban. Yang mana kewajiban ini berdasarkan syariat.
berdasarkan syariat. Bersyukur kepada Allah itu adalah suatu kewajiban berdasarkan syariat. Nah, tapi ini ahlu sunnah, ini dari sudut pandang ahlu sunnah wal jamaah. Dari sudut pandang ahlu sunnah wal jamaah. Kalau Mu'tazilah enggak. Kalau Mu'tazilah bersyukur kepada Allah itu adalah wajib. Wajibnya itu menurut akal. Ya karena yang ngasih akal Allah, masa kita enggak bersyukur? Ada lagi pandangan dari kelompok lain, salah satu dari golongan Hanabilah itu ini tengah-tengah kalau mereka nggak ada kewajiban untuk bersyukur kepada Allah, katanya yang golongan ketiga ini, sebagian dari Hanabilah, nggak ada kewajiban untuk bersyukur kepada Allah. Karena kenapa? Allah itu kan mun'im, itu kan pemberi nikmat. Pemberi nikmat itu kan artinya Allah yang maha pemberi nikmat. Nah, Allah memberi nikmat itu adalah suatu kewajiban. Kalau udah suatu kewajiban, nggak perlu berterima kasih. Misalkan PNS misalkan, kewajibannya ngerjain ngisi 10 kertas dalam sehari. Begitu dia ngisi 10 kertas, ya nggak usah ada kewajiban kita bersyukur, kita minta terima kasih, karena itu udah kewajiban dia. Nah, itu kalau sebagian dari Hanabilah. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah enggak. Bersyukur kepada Allah adalah wajib, wajibnya berdasarkan syariat. Tapi kalau Mu'tazilah enggak. Memang wajib tapi berdasarkan akal, karena yang mengasih akal adalah Allah. Wala hukma qabla syar'i, dan enggak ada hukum sebelum adanya syariat. Ya jelas, gimana pengen dihukum kalau aturannya belum ada? Pengen dihukum, undang-undangnya belum dibuat, nanti nggak bisa. Bertentangan sama sistem pengambilan hukum Islam maupun sistem pengambilan hukum selain Islam, pasti tertolak itu. Yang hukuman itu pasti ada setelah adanya aturan. Kalau belum ada aturan, ya nggak ada hukuman. Itu berlaku itu semua. Nggak cuma Islam aja yang kayak gini. Balil amru mauqufun ila wurudih. Kan tetapi suatu perkara itu ditangguhkan. Nggak ada efek apa-apa. Ila wurudih, sampai turunnya syariat. Ini kalau ahlu sunnah. Tapi kalau yang Mu'tazilah, wa hakamatil mu'tazilatul aqla, dan Mu'tazilah menjadikan akal sebagai hukum. Jadi nggak ada istilah hukum syariat dan mereka, enggak. Ya namanya hukum syariat itu adalah hukum akal itu sendiri, kata Mu'tazilah. Fa'ilam yaqdi fasalisuha. Fa'ilam yaqdi fasalisuha lahumul waqfu anil hazri wal ibahah. Lalu kalau nggak bisa, kalau akalnya itu nggak bisa, yang katanya Mu'tazilah ini, kalau akal ini nggak bisa, karena dalam Mu'tazilah setiap perkara yang mengandung keburukan, maka mengerjakannya adalah haram. Begitu juga kalau ditinggalkan kata Mu'tazilah ini. Setiap sesuatu kalau ditinggalkan itu akan berdampak buruk. Contohnya contohnya berbuat adil, contohnya itu kan berdampak buruk. Nah, itu adalah kewajiban. Nah, tapi kalau yang sunnah itu kan wajib sama sama haram. Tapi kalau sunnah sama makruh, kalau yang sunnah ini kata Mu'tazilah, setiap perkara yang ada ada manfaat di situ. Ada manfaat, walaupun ada manfaat tapi nggak ada keburukan. Kalau misalnya nggak ditinggalin, kalau dikerjain ada manfaat, tapi kalau nggak dikerjain nggak ada keburukannya juga.
Nah itu kata Mu'tazilah baru itu sunnah. Tapi kalau yang makruhnya kata Mu'tazilah, setiap perkara yang kalau ditinggalin ada manfaat, tapi kalau dikerjain nggak ada keburukan dia. Ya baik-baik aja. Nah itu makruh. Yang kata Mu'tazilah. Sampai mati. Nah kalau akal ini nggak bisa menentukan, ini dalam satu perkara ini ada keburukan, terus itu ada manfaatnya apa enggak nih? Enggak tahu, akal belum nyampe ke situ. Gimana kalau kasusnya kayak gini? Fasalisuha lahum al-waqfu anil hazri wal ibahah. Maka kelompok yang ketiga dari kalangan Mu'tazilah, jadi dari Mu'tazilah sendiri ada 3 pendapat. Kelompok yang ketiga dari kalangan Mu'tazilah itu enggak memberikan jawaban. Apakah hukum yang dihasilkan ketika akal ini nggak bisa menentukan apakah di perkara ini ada keburukan atau manfaatnya. Nah ini mereka nggak menentukan yang dihasilkan ini hukumnya diperbolehkan atau hukumnya haram. Nah, karena di kitab ini disebutin langsung kelompok ketiga, otomatis ada kelompok satu sama kelompok kedua. Nah kelompok ketiga kan no comment dia, no comment, nggak bilang kesimpulannya boleh apa enggak. Berarti ada kelompok pertama, ada kelompok kedua. Otomatis kalau ada yang komen, otomatis ada yang dikomen. Nah, otomatis yang kelompok satu sama kelompok kedua ada yang ngebolehin sama ada yang enggak. Jadi kelompok Mu'tazilah yang pertama ngebolehin atau enggak ngebolehin. Nah, kelompok yang kedua enggak ngebolehin atau ngebolehin. Nah, kelompok ketiga enggak ada kesimpulan. Waswab dan yang benar. Dan pendapat yang benar waswab imtina'u taklifil ghafil wal mulja wa kazal mukrah hala sahih. Dan pendapat yang benar adalah tidak mungkinnya ada pembebanan syariat terhadap orang yang tidak sadar, terhadap orang yang ghafil. Ghafil ini lalai, tapi bukan lalainya nih yang hilang kesadaran, kayak tidur segala dan semacamnya. Wal mulja dan orang yang terpaksa, wal mukroh dan orang yang terpaksa. Nah bedanya kalau mulja, dia terpaksanya ini udah di luar kendali, udah nyampe taraf di luar kendali. Misalkan dilempar sama orang, misalkan ada orang terjun, misalkan jatuh, ada orang terjun di bawahnya nih, kalau dia nimpah orang ini bakal meninggal yang bawahnya. Itu mulja namanya, di luar kendali. Tapi kalau mukroh masih ada di dalam kendalinya tapi terpaksa. Contohnya kayak diancam dibunuh. Kalau nggak ngebunuh si A, si B ini bakal dibunuh. Nah maka si B ini disebut mukroh. Nah, kalau mukroh gimana? Kalau mukroh walau alal qatil, walaupun dipaksanya itu, walaupun orang yang gofil tadi itu dan orang mulja tadi dan orang yang mukroh tadi itu menyebabkan pembunuhan. Wal ismul qatil li isarihi nafsah. Dan ada dosa bagi yang membunuh yang mukroh tadi, yang terpaksa tapi masih ada di dalam kendali dia, disebabkan karena dia mengutamakan diri dia sendiri daripada diri orang lain. Si B dibunuh, si B diancam dibunuh, kalau nggak ngebunuh si A misalkan, maka si B ini dapat dosa, tapi bukan dosa karena ngebunuh si A, tapi dosanya karena nyelamatin diri dia sendiri, gara-gara mentingin diri dia sendiri. Nah ini tetap dapat dosanya gara-gara itu, gara-gara mementingkan diri dia sendiri. Wa ta'allaqul amru bil ma'dum ta'allukan ma'nawiyan. Dan
suatu perintah itu berkaitan juga dengan yang ma'dum, dengan yang tidak ada. Contohnya orang belum mukallaf. Orang belum mukallaf ini sebenarnya kalau yang dari kalangan ahlu sunnah sebenarnya udah ada ketentuan bahwasanya di alam azalinya Allah itu udah ada ketentuan bahwasanya kalau orang mukallaf itu akan dapat beban syariat begini. Tapi terrealisasikannya ketika mukallaf. Tapi sebenarnya udah ada, makanya disebutnya ta'alluqan ma'nawiyan, ta'alluq yang bersifat ma'nawi. Khilafan lil Mu'tazilah. Nah, khilaf sama kelompok Mu'tazilah. Nah, kalau kelompok Mu'tazilah enggak ada namanya ta'alluqan ma'nawiyah. Ya udah ya, yang namanya suatu perintah itu ya adanya ketika orang itu ketika orang ini sudah mukallaf, ketika orang ini akil balik lah gampangnya. Sudah berakal dia, sudah balik dia, baru perintah itu muncul. Nah, tapi kalau di kalangan ahlu sunnah enggak. Perintah itu hakikatnya udah ada di alam azalinya Allah. Tapi terrealisasikannya ketika dia mukallaf, ketika suatu makhluk itu akil balik, ketika suatu makhluk itu mukallaf, kena beban syariat. Khilafan Mu'tazilah. Fa'in iqtada al-khitab al-fi'la iqtida'an jaziman, maka jika suatu perintah itu menuntut dengan tuntutan yang tegas, fa'ijabun, maka itu adalah menghasilkan hukum wajib, maka itu adalah pemwajiban. Wa ghairu jazimin fanadbun, au ghairu jazimin fanadbun. Kalau yang suatu perintah itu enggak tegas, maka sunnah. Awitarka jaziman fatahrim, atau suatu perintah terhadap suatu perbuatan itu tegas, maka itu adalah pengharaman. Au ghairu jazibin binahyin makhsusin fakaraha. Atau suatu perintah terhadap suatu perbuatan itu enggak tegas, tapi yang sifatnya ini dengan larangan khusus. Misalkan ada hadis, misalkan dimakruhkan berbuat A, dilarang berbuat A, tapi larangannya ini enggak tegas. Tapi ada hadisnya secara khusus disebutin yang dilarang itu A. Nah, itu kalau larangannya itu enggak tegas, nah itu disebut makruh. Nah, beda lagi kalau enggak ada pengkhususan. Au bi ghairi makhsusin fa khilaful aula. Kalau enggak ada pengkhususan terhadap larangannya, maka yang larangannya itu enggak tegas, maka khilaful aula. Contohnya ada suatu perintah suruh buat A. Nah, perintahnya ini enggak tegas. Nah, kalau enggak ngelakuin, ya ini kebalikan dari perintah itu kan, kebalikan dari perintah untuk berbuat itu kan, kebalikan berbuat itu kan meninggalkan. Nah, yang dikhususin cuman perintah berbuatnya aja. Perintah berbuatnya enggak tegas juga perintah berbuatnya. Nah, dia ngelakuinnya kebalikan, yang ngelakuin ketinggalannya, itu disebutnya khilaful aula. Atau takhyir fa ibahah. Atau dia at-takhyir, ada boleh milih. Itu maka dibebaskan, at-takhyir aw at-takhyir fa ibahah, maka itu adalah pembolehan, maka itu adalah menghasilkan hukum mubah.